Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, semoga belum bosan. Ini kita di pertemuan kelima ya. Nah, topik-topik yang akan kita bahas juga ya ada 5. Yang pertama adalah memahami ideal diri dan juga harga diri. Ya, ini juga komponen dari konsep diri yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat. Lalu yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi ideal diri dan harga diri tadi. Yang ketiga, self esteem atau harga diri. Yang keempat, bagaimana cara meningkatkan harga diri pada anak khususnya. Dan yang kelima adalah memaknai peran diri. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu memahami ideal diri dan harga diri. Jadi ideal diri atau ideal self itu merupakan gambaran tentang orang yang ingin kita jadikan atau harapkan menjadi hal tersebut. Nah, ini ya. Intinya ini tuh adalah kumpulan aspirasi, cita-cita, tujuan hidup, dan standar yang ingin kita capai. Gitu. Nah, contoh untuk mungkin yang relevan ya untuk adik-adik saat ini, misalkan saya ingin lulus dengan IPK cum laude, saya ingin lulus dengan IPK 3,5 gitu. Atau saya ingin menjadi fisioterapis yang kelak bisa membuka praktek mandiri, atau saya ingin menjadi seorang farmasis yang sabar dan teliti dalam melayani pasien. Contohnya seperti itu. Yang kedua, harga diri atau self esteem. Ini adalah penilaian individu gitu ya terhadap dirinya sendiri. Perasaan tentang nilai diri seberapa banyak mereka menyukai diri mereka sendiri dan seberapa besar mereka merasa layak untuk bahagia. Contohnya yang mungkin relevan saat ini, perasaan puas dan bangga karena berhasil menyelesaikan praktikum, atau perasaan percaya diri saat presentasi karena sudah mempersiapkan dengan baik, atau mungkin perasaan bahwa diri kalian itu layak untuk diterima dan sangat dihargai di lingkungan kampus. Nah, hubungannya apa sih antara kedua komponen ini? Harga diri ini sangat dipengaruhi oleh kesenjangan atau gap ya, antara gambaran diri siapa saya sekarang, self image loh yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, juga ideal diri atau saya ingin jadi apa gitu. Harga diri yang tinggi itu terjadi ketika kesenjangan antara self image dan juga ideal diri ini tadi tidak terlalu jauh. Nah, adik-adik merasa sedang dalam proses untuk mencapai tujuan. Ini memiliki harga diri yang tinggi. Sebaliknya, harga diri yang rendah terjadi ketika gap atau kesenjangan antara self image dan juga ideal diri, self ideal tadi sangat lebar. Nah, akhirnya adik-adik merasa gagal menjadi orang yang diinginkan atau menjadi orang yang ingin dicita-citakan, karena tadi gapnya rasanya itu terlalu jauh kayak gitu. Misal kayak apa ya, contohnya sekarang adik-adik kuliah di jurusan farmasi gitu, tapi adik punya cita-cita kelak ingin menjadi seorang penguasa dunia atau menjadi seorang ahli investasi kayak Warren Buffett ya, kan gapnya terlalu jauh gitu ya, terkesan tidak realistis gitu. Jadi itu juga mempengaruhi harga diri adik-adik gitu. Tapi yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi harga diri atau faktor yang mempengaruhi self esteem. Self esteem ini bukan sifat tetap, jadi nggak stagnan gitu ya, tapi bisa naik dan turun. Yang mana faktor yang mempengaruhinya itu ada 5. Yang pertama adalah reaksi orang lain seperti pujian, kritik, atau penolakan. Lalu yang kedua perbandingan sosial, yaitu membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Yang ketiga adalah pengalaman sukses dan gagal. Keempat, pola asuh serta ya orang tua tentunya. Dan yang kelima adalah citra tubuh atau body image. Ini adalah perasaan tentang penampilan fisik kita itu yang sangat kuat. Ini kaitannya sangat sangat terkait dengan harga diri tadi.
Ya terlebih untuk remaja atau mungkin dewasa awal untuk adik-adik gitu. Nanti kalau udah dewasa atau bahkan dewasa akhir ya udah beda lagi. Kalau ukurnya udah nggak di penampilan lagi, mungkin di prestasi atau di materi atau di kemapanan itu beda-beda, nggak sama. Nah, topik yang ketiga adalah harga diri. Ini kita bahas lebih dalam lagi. Mengapa kok harga diri ini penting untuk adik-adik? Ya, jelas tadi yang sudah saya sebutkan, untuk ketahanan mental, terus kepercayaan diri, terus pengambilan keputusan, serta membangun hubungan yang sehat. Gitu. Dan topik yang keempat, gimana sih cara meningkatkan harga diri pada anak? Ini untuk kedepannya ya, bekal ke depan. Meskipun adik-adik sekarang bukan lagi anak-anak, memahami hal ini itu penting untuk dua hal. Yang pertama, introspeksi. Terus yang kedua, sebagai persiapan jika kelak teman-teman menangani pasien anak-anak gitu ya, ataupun memberikan edukasi kepada orang tua mereka. Nah, prinsip-prinsip ini juga bisa adik-adik terapkan pada diri sendiri. Nah, cara meningkatkan harga diri pada anak itu kayak apa sih? Ya, termasuk pada diri adik-adik sendiri itu kayak apa dipakai. Yang pertama adalah memberikan cinta dan penerimaan tanpa syarat. Yang kedua adalah fokus pada usaha dan proses, bukan hanya hasil. Yang ketiga, bentuk anak menetapkan tujuan yang realistis. Dan yang keempat, ajarkan keterampilan untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, hindari labeling. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu. Berikan cinta dan penerimaan tanpa syarat. Itu apa sih? Jadi, kita menunjukkan bahwa kita mencintai dan menerima diri sendiri apa adanya. Terlepas dari syarat-syarat dari luar, misalkan ya terlepas dari nilai ujian, kekurangan fisik ataupun kekurangan kita, ya kita terima semuanya apa adanya. Itu adalah prinsip yang pertama. Yang kedua adalah fokus pada usaha dan proses, bukan hanya hasil. Harga diri kalian karena sudah belajar keras, bukan hanya karena mendapatkan nilai bagus. Lihatlah dan apresiasi usaha kalian selama ini. Jangan hanya melabeli diri kalian dari hasil akhir. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah bantu anak atau bantu diri kalian sendiri gitu ya, untuk menetapkan tujuan yang realistis. Istirahat sejenak dari ideal diri yang besar. Kita bisa membreakdown ideal diri tadi ya, atau cita-cita kita tadi menjadi target-target kecil yang bisa kita capai. Nah, merayakan pencapaian dari target-target kecil ini tadi bisa menumbuhkan harga diri dalam diri kita ataupun diri pasien kita, kayak gitu. Prinsip keempat adalah ajarkan keterampilan problem solving atau memecahkan masalah. Bantu pasien untuk mencari solusi dari masalahnya, bukan menyelesaikan masalah untuk mereka. Jadi kita membantu pasien untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, bukan kita yang menyelesaikan. Kita hanya bertindak sebagai seseorang yang membantu, bukan ujung tombak. Nah, keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan masalah gitu ya, ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan juga akan meningkatkan perasaan akan kompetensi yang dia miliki gitu. Dan yang terakhir, prinsip kelima, hindari labeling. Jangan melabeli diri sendiri bodoh misalnya, ceroboh, kurang kompeten kayak gitu. Gantilah dengan bahasa-bahasa yang lebih positif. Misalkan laporan ini kurang rapi gitu ya. Ya, berarti saya harus berusaha lebih keras untuk memperbaiki formattingnya kayak gitu. Misalkan nilai kurang bagus, berarti saya harus lebih fokus lagi dalam belajar kayak gitu. Intinya hindari labeling yang negatif. Topik yang kelima atau topik yang terakhir, memaknai peran diri. Nah, peran diri itu apa sih? Tadi kan sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, yang keempat.
Peran diri adalah bagian dari konsep diri yang berhubungan dengan posisi, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi tertentu. Ini menurut Jalaluddin Rahmat tahun 2005. Tahun 2005. Nah, memaknai peran adik-adik saat ini itu sangat penting. Nah, kira-kira apa sih? Yang pertama jelas peran sebagai seorang mahasiswa. Tanggung jawabnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, lalu menghadiri kuliah, mengerjakan tugas, dan juga menjaga integritas akademik. Maknanya, ini merupakan fase di mana adik-adik sedang membangun fondasi pengetahuan dan karakter untuk kelak menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional. Seperti yang sudah saya sebutkan, di sini teman-teman adalah seorang pembelajar. Jadi jangan takut salah dan jangan takut untuk bertanya. Gitu. Yang kedua adalah peran sebagai calon farmasis atau fisioterapis. Tanggung jawabnya ya mulailah untuk mengadopsi nilai-nilai profesional seperti kejujuran, terus kerahasiaan pasien, ketelitian, serta empati. Nah, pemaknaannya ya adik-adik saat ini sedang dalam proses transformasi identitas dari seorang siswa sebelumnya gitu ya, menjadi seorang yang lebih profesional. Yang mana setiap tindakan dari adik-adik ini harus mulai mencerminkan identitas yang baru, identitas yang saat ini gitu. Yang ketiga adalah peran keluarga dan peran dalam pertemanan, yang mana teman-teman punya tanggung jawab untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga serta membangun relasi pertemanan yang sehat dan saling mendukung. Nah, kenapa? Karena ya jaringan support system ini sangat penting untuk kestabilan emosional serta harga diri adik-adik selama menjalani proses perkuliahan gitu ya. Saya kira cukup aja sih untuk pertemuan ini, dan tetap semangat, kita bahas lagi materi-materi pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.